Alia Putri. Di sini saya akan menjelaskan sejarah matematika pada zaman Mesir dan Babilonia. Penulisan dimulai di Mesir. Sebagian besar tulisan paling awal berkaitan dengan akuntansi, terutama dari berbagai jenis barang-barang. Nah, ada beberapa sistem pengukuran berbeda, tergantung pada barang yang diukur. Tetapi, karena hanya ada sejumlah tanda yang sama berarti hal yang berbeda sehubungan dengan sistem pengukuran yang berbeda. Dari awal tulisan Mesir ada dua gaya. Yang pertama, tulisan hieroglif untuk prasasti monumental, dan yang kedua, tulisan hieratik atau kursif dilakukan dengan kuas dan tinta di atas papirus. Cara penulisan di Babilonia di atas lempengan tanah liat menghalangi penyusunan risalah yang panjang. Tidak ada apapun di antara catatan Babilonia sebanding dengan papirus Rihrin. Meskipun demikian, beberapa ratus tablet matematika telah dipulihkan, banyak yang dalam kondisi pelestarian yang sangat baik. Sebagian besar dari sekitar 2/3 adalah Babilonia lama, yang berarti bahwa mereka termasuk secara kasar hingga periode 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Memulai tambang bahan sumber yang kaya ini, kita sekarang tahu bahwa kecuali mungkin untuk geometris tertentu, Babilonia jauh melampaui Mesir dalam matematika. Meskipun matematika Babilonia juga memiliki empiris yang kuat, akar yang jelas ada di sebagian besar tablet yang telah diterjemahkan. Tampaknya cenderung ke arah ekspresi yang teoritis, terutama teorema Pythagoras. Biasanya dianggap berasal dari kemudian sekolah matematika. Kunci kemajuan yang dibuat orang di Babilonia tampaknya menjadi sistem penomoran yang sangat mudah. Notasi hexagesimal yang sangat baik diaktifkan mereka untuk menghitungkan dengan pecahan semudah dengan bilangan bulat dan mengarah ke aljabar yang sangat maju. Tidak mungkin bagi orang Mesir yang setiap operasi dengan pecahan melibatkan banyak pecahan satuan, sehingga membuat masalah yang sulit dan masing-masing divisi. Salwa Zafirah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputasi Mesir, atau juga bisa dibilang dengan sistem bilangan hieroglif. Dalam apa yang disebut skrip, hiertik atau suci, simbol-simbol itu ditulis dalam kursif atau berjalan bebas, sehingga pada pandangan pertama bentuknya tidak terlalu mirip dengan hieroglif lama. Bisa jadi dikatakan sesuai dengan tulisan tangan kita, karena hieroglif sesuai dengan cetakan kita. Seiring waktu berlalu dan menulis mulai digunakan secara umum, bahkan hierarki terbukti terlalu lambat dan jenis singkatan yang dikenal sebagai skrip demotik muncul. Tulisan berjenjang adalah milik anak-anak bermain. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat tabel yang isinya adalah sistem hieratik yang digunakan untuk mempresentasikan angka. Saya Anggi Zulaika Harahap, saya akan melanjutkan penjelasan sistem komputasi Mesir. Selanjutnya papirus Rin. Kebanyakan ahli sejarah mencatat bahwa dimulainya penemuan kembali sejarah kuno bangsa Mesir adalah pada saat berlangsungnya invasi Napoleon Bonaparte pada tahun 1798. Napoleon bersama pasukannya membawa serta satu komisi ilmu pengetahuan dan seni yang beranggotakan 167 orang ilmuwan. Terpilih termasuk dua matematikawan, Gaspard Monge dan Jean-Baptiste Fourier, yang bertugas mengumpulkan berbagai informasi dengan meneliti tiap aspek kehidupan bangsa Mesir pada masa kuno dan zaman modern. Rencana utama dari kegiatan itu adalah untuk memperkaya khanasah pengetahuan dunia tentang Mesir sambil mendinginkan keadaan akibat serangan militer Perancis dengan cara mengalihkan perhatian dunia pada kehebatan kebudayaan bangsa Mesir. Papirus Rin ditulis dalam naskah hierartik atau bentuk kursif hieroglif yang lebih sesuai untuk penggunaan pena dan tinta. Pada sekitar 1650 sebelum Masehi, oleh seseorang penulis bernama Ahmes yang meyakinkan kita bahwa papirus tersebut dibuat mirip
karya dinasti ke-12 tahun 1849 sampai 1901 S. Di Insasmita, saya akan menjelaskan sistem bilangan Babilonia. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau disebut dengan basis 60. Penggunaan bilangan seksagesimal dapat dilihat pada penggunaan satuan waktu, yaitu 60 detik untuk semenit, 60 menit untuk 1 jam, dan pada penggunaan satuan sudut yaitu 360 derajat untuk satu putaran lingkaran, juga penggunaan detik dan menit. Bangsa Babilonia memiliki sistem nilai tempat yang sejati, di mana angka-angka yang dituliskan di jalur lebih kiri menyatakan nilai lebih besar, seperti sistem desimal. Akan tetapi terdapat kekurangan pada kesetaraan koma desimal, sehingga nilai tempat suatu simbol seringkali dikira berdasarkan konteksnya. Angka 0 juga belum ditemukan pada zaman ini. Untuk sistem posisional tertentu diperlukan suatu konvensi tentang bilangan yang menunjukkan keunikan suatu bilangan, misalnya desimal 1, 2, 3, 4, 5 berarti 1 kali 10 pangkat 4, 2 kali 10 pangkat 3, tambah 10 pangkat 2, tambah 2 kali 10 tambah 5. Sistem posisional seksagesimal Babilonia menganut cara penulisan seperti cara di atas, yaitu bahwa posisi yang paling kanan adalah untuk unit sampai 59, satu sisi di sebelah kirinya adalah untuk 60 kali n, di mana 1 lebih kecil n lebih kecil 59 dan seterusnya. Sekarang kita menggunakan notasi di mana bilangan dipisahkan dengan misalnya 1, 5, 7, 4, 6, 40. Menyatakan bilangan seksagesimal 1 kali 60 pangkat 3 tambah 57 kali 60 pangkat 2 tambah 46 kali 60 tambah 40 dalam notasi desimal bernilai 424.000. Demikian beberapa ratus tabel matematis telah berhasil dikonstruksi, banyak antaranya terpelihara dengan sangat baik. Kebanyakan dari tabel-tabel ini, sekitar 2/3-nya berasal dari masa Babilonia lama, yang diperkirakan berlangsung pada periode 1800 sampai dengan 1600 sebelum Masehi. Dari sumber materi berlimpah ini, sekarang diketahui bahwa kecuali dalam keberadaan aturan geometris tertentu, bangsa Babilonia lebih maju dibandingkan bangsa Mesir dalam bidang matematika. Banyak tabel memberikan daftar tidak hanya n pangkat 2 dan n pangkat 3 untuk n sama dengan 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50. Tetapi juga jumlah n pangkat 2 tambah n pangkat 3 diduga bahwa ini digunakan dalam memecahkan persamaan kubik yang telah direduksi menjadi bentuk x pangkat 3 tambah x pangkat 2 sama dengan A. Saya, Salwa Aulia Dwistianingrum, akan menjelaskan tentang geometri zaman Mesir. Pada tahun 2450 sebelum Masehi, perhitungan unsur-unsur segitiga sudah dimulai oleh orang-orang Mesir kuno. Pada masa ini juga ditemukan segitiga dengan sisi 3, 4, dan 5. Dalam perencanaan piramida cerpen, orang-orang Mesir menggunakan konsep segitiga suci Mesir atau sacred triangle dengan perbandingan sisinya 3:4:5 atau bisa disebut segitiga Pythagorean, dan pada piramida Khufu disebut segitiga emas atau the golden triangle. Penyelidikan yang baru menunjukkan bahwa orang-orang Mesir kuno menggunakan perhitungan kali antara alas dan tinggi untuk mengetahui luas segitiga. Beberapa soal nampaknya membahas kontingen dari sudut dihedral antara alas dari sebuah permukaan piramida, dan beberapa lagi menunjukkan perbandingan. Pada masa Mesir kuno, geometri hanya digunakan secara praktis. Pada saat itu, geometri digunakan untuk memantau luas tanah penduduk sebagai acuan dalam pemungutan pajak. Hal ini didasari karena pemukiman penduduk berada di sepanjang pinggir sungai Nil yang setiap tahunnya meluap. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan dan pengukuran ulang terhadap batas-batas tanah milik penduduk.
Pada saat itu, pengukuran hanya menggunakan tali yang direntangkan. Selain itu, untuk menentukan luas-luas dan volume-volume dari berbagai bangun datar dan bangun ruang merupakan hasil dari trial and error. Mereka mendasari perhitungannya dari sebuah fakta tanpa harus membuktikan secara deduktif. Rumusan yang diperoleh hanya mempunyai nilai pendekatan dan pada saat itu telah mencukupi dan diterima untuk keperluan praktis pada kehidupan masa itu. Sehingga, pada Mesir kuno, geometri berkembang tidak jauh dari tingkatan intuitif belaka, di mana pengukuran-pengukuran objek nyata adalah sasaran utama dari penggunaannya. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriani, NIM saya 2407153. Saya akan menjelaskan tentang geometri zaman Babilonia. Geometri merupakan studi tentang titik, garis datar, dan objek, ukuran, hubungan suatu sama lainnya. Geometri digunakan oleh bangsa Babilonia sejak tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Mereka menghitung keliling suatu lingkaran dengan menggunakan 3 kali diameternya. Luas lingkaran digunakan 1/12 dari kuadrat sekelilingnya sama dengan 3,14. Volume silinder tegak dihitung dengan perkalian luas alas dengan tinggi. Beberapa pencapaian bangsa Babilonia dalam bidang geometri. Yang pertama, menghitung keliling lingkaran dengan cara mengalihkan 3 kali diameternya. Yang kedua, menghitung luas lingkaran dengan cara membagi 1/12 dari kuadrat kelilingnya, sama dengan 3,14. Yang ketiga, menghitung volume silinder tegak dengan cara mengalihkan luas alas dengan tinggi. Yang keempat, memperkalikan luas di bawah kurva dengan cara menggambar trapesium di bawahnya. Yang kelima, menggunakan geometri terapan 1000 tahun sebelum Pythagoras. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya adalah, dalam sistem hieroglif, masing-masing dari beberapa kekuatan pertama dari 10 diwakili oleh A simbol yang berbeda dimulai dengan goresan vertikal yang sudah dikenal untuk 1. Sedangkan matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis 60. Penggunaan bilangan seksagesimal dapat dilihat pada penggunaan satuan waktu yaitu 60 detik untuk 1 menit, 60 menit untuk 1 jam, dan pada penggunaan satuan sudut yaitu 360 atau 60 kali 6 derajat untuk satu putaran lingkaran, juga menggunakan detik dan menit. Untuk bidang geometri pada zaman Mesir dimulai ketika perhitungan lahan warga yang terkena banjir Sungai Nil. Sedangkan geometri Babilonia digunakan sejak tahun 2000 sampai 1600 SM. Mereka menghitung keliling suatu lingkaran dengan menggunakan 3 kali diameternya. Luas lingkaran digunakan 1/12 dari kuadrat kelilingnya dengan sama dengan 3,14. Volume silinder tegak dihitung dengan perkalian luas alas dengan tinggi.